Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai aplikasi komputer pengolah kata. Nah, apa itu? Aplikasi pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk memproduksi, termasuk penyusunan, penyuntingan, pemormatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Nah, softwarenya apa saja? Yang pertama, ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word atau Microsoft Office atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Nah, software ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama awal Multitool. Untuk software ini bertipe closed source, yang artinya jika kita ingin menggunakannya, maka kita harus membeli lisensinya. Nah, untuk Microsoft Office Word ini berjalan di sistem operasi seperti Windows, Macintosh OS. Untuk di HP bisa di iOS atau di Android. Nah, apa saja keunggulan Microsoft Office Word? Yang pertama ada What you see is what you get atau WYSIWYG, yaitu sebuah slogan yang dimiliki oleh Microsoft Word yang berarti bahwa apa yang kita lihat di layar monitor merupakan apa yang akan kita ditampilkan pada kertas setelah kita dicetak. Yang kedua ada spell check, yaitu mengecek ejaan untuk menghindari typo atau kesalahan dalam pengetikan. Yang ketiga ada add-ins, yaitu fitur dukungan aplikasi lain seperti Quran dan lain-lain. Selanjutnya ada page fitur, yaitu seperti penomoran list, paragraf, indent, dan lain-lain. Ada juga text fitur, yaitu seperti jenis huruf, ukuran, dan juga format huruf, serta fitur-fitur teks lainnya seperti warna dan lain-lain. Nah, yang kedua ada LibreOffice Writer. LibreOffice Writer adalah aplikasi pengolah kata yang bersifat open source atau dapat digunakan dan juga gratis, yang dikembangkan oleh Document Foundation atau TDF. LibreOffice ini merupakan aplikasi turunan dari OpenOffice yang dikembangkan pada tahun 2010. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, software ini bersifat open source, yang artinya jika kita ingin menggunakannya, kita cukup download aplikasinya tanpa perlu membeli lisensinya. Nah, untuk LibreOffice ini berjalan di sistem operasi Windows, Linux, dan juga Macintosh OS atau Mac OS. Keunggulan dari LibreOffice Writer ini adalah pertama gratis, jadi dapat digunakan tanpa harus membeli lisensi atau software tersebut. Ada juga font atau jenis huruf yang bervariatif, juga bisa membuka dokumen berformat Microsoft Office. Dan yang keempat, ada menu bar yang lebih kompleks dan efisien, sehingga lebih ramah kepada pengguna awal atau awam. Yang ketiga ada WPS Writer. WPS Writer adalah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan Kingsoft Inc. Aplikasi ini terdiri dari 3 versi, yaitu ada free, premium, dan juga profesional. Nah, untuk free ini bersifat open source, yang artinya kita bisa langsung saja download tanpa harus membeli software tersebut. Nah, WPS Writer ini berjalan di sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan juga Android. Nah, keunggulan WPS Writer yang pertama itu sama gratis. Yang kedua, ukuran file sebelum dan setelah diinstal atau setelah dicetak atau di-save itu sangat kecil. Yang ketiga, lebih cepat ketika membuka file dibandingkan dengan Microsoft Word. Jadi ketika kita membuka aplikasi ini, kita tidak perlu menunggu lama. Yang keempat ada memiliki fitur-fitur yang mirip dengan Microsoft Word. Nah, dan yang terakhir, memiliki fitur-fitur yang sama seperti Microsoft Word. Yang keempat, ada Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006. Nah, untuk Google Docs ini berjalan di web, Android, dan juga iOS. Jadi, maksudnya di web itu seperti apa, Ustadz? Jadi, ketika misalnya kita buka di Google Chrome, tinggal kita ketikkan Google Docs, maka kita juga bisa menggunakan software ini atau aplikasi ini tanpa perlu menginstal di Windows terlebih dahulu. Untuk keunggulannya sama seperti yang lain, cuma Ustadz tambahkan 2. Yang pertama, di Google Docs ini bisa mengubah suara menjadi tulisan. Jadi kalau misalnya kita
malas untuk mengetik, kita tinggal record suara kita, lalu nanti bisa muncul atau dikonversi menjadi teks di Google Docs. Yang kedua, kita bisa melihat catatan revisi kita. Misalnya kita ingin lihat beberapa hari yang lalu kita mengetik apa di dokumen tersebut. Nah, bisa dilihat. Nah, itulah pembahasan mengenai aplikasi pengolah kata yang ada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.